Selanjutnya, mari kita bahas tentang tugas dan tanggung jawab koordinator tim atau kortim. Seorang kortim itu wajib mengikuti pelatihan petugas pendataan long form SP 2020. Untuk wilayah PPS Kabupaten Wonogiri, pelatihannya dilaksanakan selama 4 hari, mulai dari pukul 8 pagi sampai pukul 9 malam setiap harinya. Kedua, setiap kortim itu wajib mematuhi semua klausul yang tertera dalam kontrak kerja. Tentunya kita semua menandatangani kontrak kerja, maka semua klausul tersebut harus kita patuhi. Berikutnya, kita wajib punya smartphone atau tablet Android ya. Spesifikasi minimalnya ukuran layar minimal 4,5 inci. Operating system Android-nya itu versi minimalnya Android KitKat versi 4.4.2. Prosesornya itu minimal prosesor quad-core dengan kecepatan 1,2 GHz. Memori RAM-nya harus tersedia minimal 2 GB. Yang perlu kita ketahui bahwa meskipun smartphone kita terinstal RAM 2 GB, namun jika pada smartphone kita itu banyak terdapat atau terinstal aplikasi-aplikasi yang memakan banyak RAM, maka hal tersebut akan mempengaruhi kinerja smartphone kita saat nanti digunakan untuk bekerja. Berikutnya, smartphone kita itu harus punya memori internal minimal yang tersisa itu 500 MB atau setengah GB. Smartphone kita harus punya fitur kamera dan punya fitur GPS ya. Ini sering dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan survei BPS. Kamera dan GPS itu harus ada dan harus punya koneksi internet. Koneksi internet itu bisa melalui sambungan WiFi atau bisa pakai SIM card jaringan 4G atau LTE atau 2G, 3G juga bisa. Berikutnya, kortim itu punya tugas mendistribusikan perlengkapan petugas. Perlengkapannya terdiri dari surat tugas, tanda pengenal, alat pelindung diri, dan itu semua harus disampaikan kepada setiap petugas pendataan lapangan PPL. Berikutnya, kortim menerima akun dari admin BPS kabupaten atau kota. Akun tersebut membutuhkan username dan password untuk dapat membuka akses Kulsis web di alamat https://kulsis.bps.go.id. Selanjutnya, kortim menerima daftar wilayah tugas yang telah ditetapkan oleh BPS kabupaten atau kota. Terus kortim bersama dengan PPL melakukan koordinasi dengan ketua atau pengurus SLS setempat, misalnya ketua RT, untuk menginformasikan adanya kegiatan pendataan long form SP 2020 dan sekaligus meminta izin untuk melakukan pendataan di wilayah tersebut. Lalu kortim bersama dengan PPL melakukan persiapan untuk mengatur strategi, menyusun jadwal kegiatan, dan menjadwalkan rapat atau pertemuan. Strategi diperlukan untuk mengantisipasi seandainya di suatu wilayah kita kesulitan melakukan pendataan pada hari-hari tertentu, maka kita wajib membuat jadwal sehingga bisa memperlancar proses pendataan yang kita lakukan. Selanjutnya, seperti yang telah disebutkan di awal, bahwa setiap kortim itu membawahi 3 orang PPL, maka kortim wajib membagi wilayah tugas untuk masing-masing PPL. Upayakan setiap PPL itu mendapatkan wilayah tugas sesuai dengan lokasi tempat ia berdomisili. Selanjutnya, di awal-awal kegiatan, kortim sebaiknya mendampingi PPL dalam melaksanakan pemutakhiran. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa setiap PPL telah melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang telah diberikan.
Kewajiban Kortim berikutnya adalah melakukan penarikan sampel rumah tangga pendataan long form SP 2020. Selanjutnya, Kortim melakukan penugasan assignment sampel kepada PPL. Pada awal-awal pendataan, Kortim mendampingi PPL ketika melakukan wawancara dengan SP 2020 C2 CAPI pada rumah tangga sampel. Metode CAPI atau Computer Assisted Personal Interviewing dipilih karena memiliki kelebihan, yaitu dapat melakukan pengecekan konsistensi dan validitas isian secara otomatis, sehingga dapat menghemat waktu pengerjaan dan meminimalisir kesalahan. Sedangkan metode lain itu ada metode PAPI atau Pencil and Paper Interviewing. Metode ini dilakukan secara manual sehingga rentan terhadap kesalahan. Lalu Kortim wajib memeriksa hasil pendataan, kelengkapan dan konsistensi isian yang telah diisi lengkap dan telah disubmit ke server oleh PPL. Kortim dapat memberikan persetujuan atau approval ataupun menolak atau reject hasil pendataan untuk mengirimkan kembali hasil isian kepada PPL agar dapat diperbaiki dan meminta PPL untuk memperbaiki isian, atau bisa juga melakukan kunjungan ulang jika diperlukan. Tugas Kortim selanjutnya yaitu melakukan verifikasi kematian maternal menggunakan SP 2020V CAPI. Kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan informasi kejadian kematian maternal. Jika seluruh rumah tangga sampel tidak ada indikasi kejadian kematian maternal, maka Kortim tidak melakukan kunjungan ke rumah tangga sampel. Setiap satu set kuesioner SP 2020V digunakan untuk mencatat kejadian kematian di seluruh rumah tangga sampel dalam satu blok sensus. Kortim wajib membantu menyelesaikan masalah yang ditemui PPL dalam pelaksanaan lapangan dengan mengacu pada buku pedoman. Jika terdapat wilayah lockdown, maka Kortim merekap dan melaporkan kepada COSECA. Khusus untuk wilayah yang menjadi sampel penjaminan kualitas atau PK, Kortim berkoordinasi dengan COSECA dan petugas penjamin kualitas mempersiapkan instrumen pendukung keperluan PK atau penjamin kualitas, khususnya terkait informasi sampel PK. Jika ada hasil temuan petugas PK, maka Kortim bersama dengan PPL melaksanakan instruksi terkait tindak lanjut hasil temuan tersebut. Kortim bersama dengan PPL memperbaiki dan mencegah terulangnya kesalahan yang ditemukan oleh petugas PK, baik terkait SOP maupun isian SP 2020 C2. Setelah melaksanakan instruksi tindak lanjut temuan PK, maka Kortim melaporkan kepada COSECA. Kortim wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh COSECA baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai petunjuk yang ada di dalam buku pedoman. Untuk tugas dan tanggung jawab petugas pendataan lapangan atau PPL serta tata cara berwawancara akan kita sampaikan pada video berikutnya.